ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Panggil nama Yesus, Yesus, amin. Ku sembahkan, sujud di hadapan. Katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yuk sekali lagi katakan, Yesus, ku sujud. Kami sujud di hadapan. Keinginan kami Tuhan, hanya untuk mari katakan dari hatimu, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Sekali lagi sama-sama, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Mari dengan lembut sama-sama katakan dari hatimu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Tanpa musik kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Satu keinginan kami menyenangkan hati Tuhan. Satu kerinduan kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu keinginan kami hari ini berjumpa dengan Tuhan. Biar Engkau dengar setiap perkataan kami. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyenangkan dan menyembah Tuhan. Berbicara Engkau hari ini, kuduskan kami hamba-hambamu, urapi mulutku untuk menyampaikan isi hatimu hari ini. Aku percaya firman menasihati, firman membangun, firman menegur, firman mengarahkan kami, firman mengarahkan kami pada tujuanmu ya Tuhan. Sekali lagi bicara Engkau hari ini, hati kami terbuka. Iblis, Engkau dengar hari ini Engkau tidak punya ruang di tempat ini. Karena Roh Kudus menguasai setiap ruangan hati kami. Makasih Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan lebih lagi. Sama-sama bilang amin. Sama bilang Yesus dahsyat. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Wow. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Biar nyanyian ini jadi pengakuan kita bahwa keinginan kita hanya menyenangkan Tuhan. Sudah tahu enggak? Kalau keinginanmu hanya untuk menyenangkan Tuhan, artinya gini, kita membiarkan seluruh aspek hidup kita ini dipimpin sama Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Setuju enggak? Kalau kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, berarti gini, ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang pegang kendali. Kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Saya percaya kalau Abraham nyanyi lagu ini, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, itu pas banget, itu cocok banget. Yuk sama-sama kita buka firman Tuhan. Kita khusus baca ayat yang kelima, Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat yang kelima. Ini kita baca bersama-sama saudara. Nah, saya tidak akan jelaskan satu perikop ini, tapi saya cuma mau ingatkan kisah tentang Abraham ini. Kalau saudara baca ini adalah kata worship pertama kali disebut dalam Alkitab. Kata penyembahan disebut pertama kali, kata proskuneo disebut pertama kali dalam Alkitab di sini nih. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-22 ayat yang kelima. Sudah tahu Abraham inilah orang yang paling taat sama Tuhan. Dia bisa tinggalin semuanya hanya untuk apa? Ikuti kata-katanya Tuhan, ikuti perintahnya Tuhan. Dia tinggalkan zona nyamannya dia untuk keluar dari negeri, untuk keluar dari negerinya, untuk ikuti apa yang Tuhan mau. Makanya saya bilang ini, penyembahan itu adalah gini. Penyembahan itu artinya gini, meninggalkan apa yang kita suka dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Jadi penyembahan itu artinya gini, meninggalkan apa yang kita suka dan ikuti apa yang kita tidak suka. Kita meninggalkan apa yang kita suka, tapi kita ikuti apa yang Tuhan mau. Penyembahan itu artinya gini, meninggalkan zona nyaman, kita masuk pada zonanya Tuhan. Penyembahan itu artinya gini, menanggalkan keakuan kita dan cuma ikut maunya Tuhan. Kita kan manusia maunya aku, saya. Kapan buat Tuhan? Kapan buat Tuhan? Kapan untuk Tuhan? Saudara perhatikan, setelah kalau saudara baca ayat yang pertama, ada kata apa? Setelah semuanya itu. Jadi setelah Abraham diberkati, ngalamin kelimpahan, ngalamin proses juga. Setelah semua proses, setelah semua berkat, setelah semua kelimpahan Abraham terima. Alkitab datang bilang gini, Bram, kamu harus mempersembahkan anakmu yang tunggal kepada Tuhan. Waduh, ini berat Bapak Ibu, setuju enggak? Anak satu-satunya, tapi Tuhan bilang gini, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Anak yang tunggal harus dipersembahkan sama Tuhan. Kalau Abraham boleh komplain, dia bilang, Tuhan, aku kan gak minta. Tuhan yang janji, Tuhan yang kasih. Satu hari Tuhan bawa Abraham di pinggir laut. Dia bilang gini, Abraham, coba kamu lihat pasir di pantai ini. Banyak kan Abraham? Banyak sekali Tuhan. Kamu bisa hitung enggak? Enggak bisa saya hitung. Lalu Tuhan punya statement gini, kalau kamu enggak bisa hitung, akan sebegitu banyak keturunanmu. Banyak sekali Abraham. Mungkin Abraham itu bilang gini, yes, enggak salah aku ikut Tuhan. Keturunan saya jadi kayak pasir di pantai. Terus waktu malam hari Tuhan bilang gini, Abraham, kamu lihat ke atas. Itu ada bintang di langit, itu banyak sekali. Abraham, kamu bisa hitung bintang di langit enggak? Enggak bisa Tuhan. Tuhan bilang gini, kalau kamu enggak bisa hitung, sebegitu banyak keturunanmu yang aku akan berikan kepadamu. Keren. Mungkin nyanyian Abraham waktu itu, aku diberkati lebih dari pemenang, dia sungguh baik. Wow, Tuhan Yesus baik. Sambil lari-lari Abraham, sambil joget-joget. Kenapa? Karena janji Tuhan tuh dahsyat banget. Tapi sudah lihat, setelah semuanya itu, setelah Tuhan berjanji sama dia, tiba-tiba Tuhan bilang gini, Abraham, kamu harus persembahkan anak yang tunggal. Kalau saya jadi Abraham, saya akan bilang gini, ini aneh. Gitu. Tuhan janji keturunanku apa? Lebih banyak dari bintang di langit, nggak bisa dihitung. Masa baru satu udah mau diminta? Kalau
Saudara kerja, tiba-tiba bos saudara bilang gini. Bos saudara bilang gini, saya kasih uang sama kamu ya 1 juta. Kita sambil lagi kerja, tiba-tiba bos kita bilang gini, nih uangnya nih. Terus kita terima, kita bilang gini, ih, tumben amat bos kasih saya uang. Ini buat apa bos? Ambil saja. Senangnya kita dapat uang dari bos, kita nggak tahu tuh uang kaget itu biasanya. Tiba-tiba kita dikasih uang, lalu kita pulang ke rumah. Besoknya kita balik kerja. Bos kita bilang gini, uang yang kemarin mana? Wah ini bos gila. Hah? Kira-kira ada gitulah yang dibayangkan Abraham. Tuhan kok begitu sih? Tuhan yang janji tapi kenapa anak ini mau diambil kembali? Tapi gini saudara, ternyata Tuhan sedang melatih Abraham untuk tidak bergantung kepada apa yang dia miliki. Tuhan sedang uji kembali iman Abraham. Bram, memang kamu udah teruji sih. Tapi gini, saya mau lihat Kristen kamu otentik enggak? Tuhan sedang cari Kristen yang otentik. Halo? Bilang gini, saya Kristen otentik Tuhan. Bilang sama-sama, angkat 2 tangan sama-sama. Angkat 2 tangan bilang gini. Bilang gini, saya Kristen otentik. Otentik itu apa sih? Original. Nggak bisa dipengaruhi oleh keadaan, itu Kristen. Kristen yang nggak bisa digoncangkan oleh karena sembako. Iya kan? Ada orang Kristen sudah dikasih sembako, dia pindah loh. Ada orang Kristen dikasih rumah, dia pindah. Kristen yang nggak bisa ditergoncangkan hanya karena kebutuhan daging ini. Oh. Kristen otentik tuh gini. Kristen yang mencintai Tuhan tanpa embel-embel. Kristen otentik tuh Kristen yang mencintai Tuhan tanpa ada kepentingan. Saya punya bahasa satu gini. Jadilah Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Apa tuh? Kristen yang betul-betul tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Kristen tanpa motivasi. Nah itu dia. Penyembah tanpa motivasi. Saya punya judul khotbah satu. Penyembah tanpa motivasi. Menyembah tanpa motivasi itu apa? Menyembah gini. Sekalipun kamu lagi sakit, kamu menyembah, kamu tidak minta disembuhkan. Kamu lagi butuh uang, kamu menyembah, kamu tidak butuh keuangan. Tapi kamu menyembah karena butuh Tuhan. Itu penyembah tanpa motivasi. Maaf ya, adik-adik, kalau kalian datang ke gereja cuma pengen disembuhkan Tuhan. Semua bapak ibu saudara, kalau kamu datang ke gereja hanya cuma untuk terima mujizat, hanya untuk disembuhkan, kita salah alamat. Datanglah ke gereja karena kita mengasihi Tuhan. Datanglah ke gereja karena kita mencintai Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Penyembah tanpa motivasi itu kayak gimana? Boleh di E. Jadi penyembah tanpa motivasi gimana? Di E. Penyembah tanpa motivasi itu saya kasih contoh gini. Ada seorang ibu datang ke rumah sakit. Setelah diperiksa sama dokter ternyata dia cancer stadium terakhir. Kaget dia. Wow. Lalu dokter bilang sama ibu ini, umur kamu tinggal 3 bulan lagi. Saudara, kalau orang sakit, kalau orang lagi sakit datang ke gereja, kira-kira yang pertama dia minta waktu dia duduk di tempat duduk gereja, dia minta apa? Orang normal dia bilang, aku mau minta kesembuhan, aku mau Tuhan sembuhkan saya. Dokter bilang umur saya 3 bulan lagi, Tuhan tolong. Harusnya itu. Pertanyaan berikutnya, kalau orang sakit itu nyanyiannya tuh beda sama kita. Kalau orang sakit tuh nyanyian beda. Kalau orang sakit nyanyian tuh gini. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penyembuh. Karena dia pengen apa? Supaya sembuh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itu yang orang sakit. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan menyembuhkanku. Itu nyanyian orang sakit. Bahkan kalau orang udah sakit banget, udah parah banget, dia bisa nyanyikan nyanyian cemburu. Kalau lain ditolong, saya juga. Itu kalau orang Kristen cemburu tuh nyanyian punya begitu. Kalau lain ditolong. Masa dia ditolong saya enggak? Tolong juga dong Tuhan. Tapi karena ibu ini penyembah tanpa motivasi, lagunya beda. Cancer stadium 4 bayangin. Stadium akhir bayangin. Dokter udah vonis umur 3 bulan lagi.
Harusnya datang ke gereja minta mujizat. Harusnya nyanyian yang tadi. Tapi hebatnya tuh, nyanyian ibu itu begini. Nyanyian ibu itu tuh gini. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, Bapa, Engkau baik. Mungkin ada anaknya di sampingnya, duduk di samping mamanya. Dia lihat mama ini kayak aneh, mamanya kayak gak nyambung. Saudara, pujiannya mama ini, orang tua ini, ibu ini tidak sesuai dengan kondisinya. Setuju enggak? Mana ada orang cancer stadium 4 bersyukur sih? Mana ada orang cancer stadium 4 berkata thank you Jesus? Mana ada orang cancer stadium 4 berkata Bapak Engkau baik? Nggak ada. Tapi karena ibu ini penyembah tanpa motivasi. Dia datang ke gereja dan dia tidak perlu mujizat. Dia tidak perlu kesembuhan. Sudah tahu apa yang surga bilang? Waktu Tuhan lihat, Tuhan bilang gini, ibu harusnya belum waktunya ibu disembuhkan. Harusnya ibu disembuhkan itu 2 bulan ke depan lagi. 4 bulan ke depan lagi. 5 bulan ke depan lagi. Harusnya nanti. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak tahan lihat penyembahan orang yang gini. Yang hatinya hancur di depan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tahan lihat penyembah tanpa motivasi. Yang menyembah tidak ada embel-embel. Mari kita tarik ke Abraham. Kita baca ayatnya yuk. Kejadian pasal 22. Ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. So, perhatikan. Jadi Tuhan bilang gini, Bram, kamu harus persembahkan anakmu yang tunggal. Lalu Abraham ini jalan ke Bukit Moria. Lalu Abraham jalan ke Bukit Moria. Lalu apa? Dia ajak kedua bujang. Berarti berapa orang yang ke sana? 2 bujang, Ishak sama Abraham. Mereka naik jalan, saudara. Saya mau bilang gini, hanya untuk satu tindakan yang namanya menyembah Tuhan, Abraham tuh berani korbankan anaknya. Saya percaya ayat pertama itu waktu Abraham belah kayu, dia potong kayu nih. Itu tuh hati sakit. Hati sakit. Terjadi pertentangan, goncang di dalam. Di satu sisi dia sayang sama anaknya. Tapi di sisi lain dia cinta sama Tuhan. Jadi terjadi pergoncangkan itu. Aduh gimana ya. Saya cinta sama Tuhan. Tapi saya juga sayang anak saya. Masa hanya untuk mencintai Tuhan anak harus dikorbanin. Yang lain kek. Minta kambing domba kek. Saya kasih semua. Minta apa kek Tuhan selain itu. Tapi suruh perhatikan. Tidak ada komplain dari Abraham. Setuju enggak? Abraham tidak komplain, dia potong kayu, dia belah kayu. Ini kalau kita bikin sinetron, ini berseri-seri dan serinya bagus banget. Kenapa? Ini penyembahan dari seorang Abraham yang lagi nangis sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan minta ke yang lain. Ini kan anak perjanjian. Bagaimana mau jadi banyak? Satu aja harus dengan bahasa kasarnya gini, harus dibunuh kan anak ini. Baru satu aja Tuhan ambil. Berarti Tuhan bohong, Tuhan dusta, Tuhan tidak tepati janji. Kalau saya jadi Abraham begitu pasti ngomongnya. Tapi Abraham tidak komplain loh. Dia belah kayu. Dia bilang sama kedua bujangnya, yuk kita pergi ke gunung, ke Bukit Moria. Kita persembahkan Ishak di sana. Waktu mereka jalan, Alkitab tulis 3 hari lamanya mereka jalanin perjalanan. Saya mau kasih tahu saudara, hanya untuk tindakan penyembahan. Abraham pergi menyembah. Dia jalan berapa hari? 3 hari. Kalau katong di sini, aduh, baru hujan gerimis. Mama, kenapa nggak ke gereja? Aduh, hujan Pak Gembala. Baru hujan sedikit kita udah takut ke gereja. Kita udah tidak hadir di gereja. Abraham itu dia jalan 3 hari. Untuk apa? Untuk pergi menyembah Tuhan.
Dan penyembahan Abraham itu bukan mempersembahkan uang, bukan mempersembahkan kambing domba, mempersembahkan apa? Anaknya. Ayo kita belajar sedikit yuk. Kita tanya jawab sedikit lah. Waktu Abraham mau naik mempersembahkan Ishak ke Gunung Moria. Betul ya? Kita belajar di sekolah minggu. Yang sekolah minggu nilainya kumlat boleh angkat tangan? Waktu Abraham pergi mempersembahkan Ishak. Mereka kan naik ke gunung tuh. Mau naik ke gunung. Abraham bilang kepada kedua bujangnya. Kamu tunggu di sini aja. Nanti saya, itu ayat yang kelima bilang gitu ya. Nanti saya sama Ishak naik ke atas. Lalu harusnya kata-katanya gini. Nanti bujang kamu tinggal di sini aja. Nanti saya sama Ishak naik ke atas. Lalu saya turun kembali. Saya. Tapi dia bilang apa di ayat ini? Kami. Betul ya? Betul gak? Kami akan kembali. Kan Ishak mau dipersembahkan. Ini saya bilang gini, bagian dari perkataan iman dari Abraham yang belum dia lihat. Iman itu kan gini, belum dilihat tapi percaya. Saya percaya Abraham juga gak tahu. Kalau Tuhan mau siapkan korban ganti Ishak, betul gak? Gak tahu dia. Pergi. Nah saya kasih tanya jawab sedikit gini. Ayo. Kenapa Abraham gak ajak kedua bujang naik ke atas? Regu A. Kenapa Abraham gak ajak kedua bujang naik ke atas? Kan harus tenteng bawa kayu bakar ke atas, capek dong. Regu B, ada jawaban ke regu B? Kakak-kakak. Kenapa Abraham gak ajak kedua bujangnya untuk naik ke atas? Hah? Imannya beda. Iya betul juga, masuk. Nah, saya punya pemikiran gini. Yang pertama gini. Yang ngapain juga Abraham ajak mereka berdua. Mereka juga bukan orang percaya. Gak ngerti, arti korban tuh gak ngerti. Yang kedua, kalaupun diajak pasti kabur. Pasti dorong lari. Gila, anaknya jadi bunuh apalagi kita berdua, setuju gak? Kalau anaknya jadi bunuh, gimana tong dua ini Jangan-jangan dibikin RW kita berdua ini. Dia bikin CI kayaknya kita berdua ini. Kabur gitu, gak perlu. Tapi ada prinsip yang berikut. Yang saya belajar dari Abraham. Abraham tuh ngerti prinsip memberi. Prinsip memberi itu apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri gak perlu tahu. Itu prinsip yang saya belajar dari korban Abraham. Keren loh dia. Wah, makanya kalau saya belajar penyembahan itu saya bilang gini, Abraham ini, aduh kamu keren banget, gitu. Jadi 3 hal penting yang saya mau taruh, karena habis ini ada giliran Pastor Jemri 15 menit, Pastor Jemri akan sampaikan pesan sekali lagi. Oke, yang pertama yang saya catat adalah gini, penyembahan itu bicara tentang ketaatan. Penyembahan itu bicara tentang apa? 1, 2, 3. Penyembahan itu bicara tentang bilang gini sama Tuhan, saya mau taat pada Tuhan. Sekali lagi, 2, 3, saya mau taat kepada Tuhan. Tepuk tangan sekali yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi penyembahan itu bicara tentang ketaatan. Tuhan mau uji Abraham. Abraham, kamu memang sudah teruji, tapi kali ini ujiannya naik level lagi. Saya mau lihat kamu benar-benar cinta aku atau cinta anakmu. Kamu sayang aku, kamu lebih sayang aku atau lebih sayang anakmu. Tapi herannya Abraham, waktu dibilang sama Tuhan, Abraham persembahkan Ishak, dia bilang, yes, aku persembahkan Ishak. Aku kasih anakku yang tunggal. Sekalipun itu anak perjanjian, sekalipun Tuhan yang janji, tapi dia bilang ini, kalau Tuhan yang minta, aku kasih. Keren. Pertama, penyembahan bicara tentang apa? Ketaatan. Kedua, penyembahan itu bicara tentang ini, pengorbanan. Lagi-lagi kalau Alkitab bicara, kadang-kadang kita Kristen suka anti dengar kata pengorban. Korban. Kalau bilang korban, pikiran kita udah duit aja, duit aja. Enggak. Kalau Alkitab bicara korban, itu bisa korban hati kita, hidup kita, tenaga kita. Tidak melulu duit. Korban itu gini, Roma 12, mempersembahkan hidup, itu korban. Saudara pikir Tuhan butuh duit saudara?
Enggak. Tuhan enggak butuh duit kita. Saudara pikir kalau kamu nggak beri perpuluhan di gereja, kamu nggak kasih persembahan di gereja, gereja ini bakal tutup? Nggak bakal. Gereja ini dari Tuhan. Uangnya Tuhan yang subsidi. Uangnya dari Tuhan. Berkatnya datang dari sorga. Iya. Saya mau bilang sama saudara, sampai hari ini saya pelayanan. Kita tidak pernah sebut angka dalam pelayanan kita. Dari ujung, dari mana-mana. Tuhan bawa kita kemana keliling. Dan saya mau bilang gini, saya tidak pernah makan. Di masa pandemik 2 tahun, nggak ada pelayanan sama sekali. Kita tidak pernah makan pasir, nggak pernah makan batu, selalu makan nasi, selalu disiapkan sama Tuhan. Kita kan sudah ngalamin masa pandemik, betul? Kita lihat Tuhan pelihara kita, oh ajaib banget. Makanya setelah Abraham lihat pemeliharaan Tuhan, dia bilang, yes, saya mau taat apapun yang Tuhan pinta. Saya mau taat apapun yang Tuhan mau. Dia bilang gini, saya mau berkorban. Korban, penyembahan itu korban. Jalan kaki 3 hari. Terus dia bilang gini, naik onta dong. Emang saudara pikir enak naik onta? Saya naik onta ke Gunung Sinai, itu pantat saya itu merah semua, jadi bisulan gara-gara naik onta. Nggak enak. Kalau saudara lihat medan di Israel hari ini, aduh, ada yang udah pernah ke Israel? Oh, belum pernah ya? Kasihan deh lu. Nanti kita berangkat sama-sama ke Israel ya. Nanti Oktober sama ada tangan pengharapan kita ada konser di Israel. Nanti kita cerita ya, kita live di Facebook. Kalian bisa lihat tanah perjanjian. Wah, medannya ampun. Tapi mereka jalan, mereka persembahkan, naik ke gunung, persembahkan Ishak. Korban. Emang mesti korban. Saudara pikir kita nyanyi tadi enggak korban? Dari 3 minggu yang lalu lagu saya udah kasih. Mereka belajar, latihan. Mereka belajar, catat, tulis. Kemarin kita latihan dari Sabtu kita sampai di sini latihan. Malam kita latihan, pagi tadi kita latihan. Penyembahan itu korban. Sudah jalan dari gunung sana, gunung mana. Pagi-pagi anak-anak ini udah jam 8 dijemput. Berarti kan jam 6 ada yang sudah mandi, jam 7 mereka mesti gantian. Itu kan persiapan. Kakak-kakak juga datang di sini kan ada persiapan, betul nggak? Setiap naik ke sini mobilnya nggak pakai air kan, pakai bensin juga. Itu kan korban. Korban, ya itulah korban. Abraham tetap menyatakan pengorbanannya kepada Tuhan. Berapa banyak yang mau taat sama Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Berapa banyak yang mau berkorban sama Tuhan? Oh iya. Penyembahan itu korban. Yang berikutnya tuh. Penyembahan itu adalah mempercayai Tuhan. Wow. Jadi penyembahan tuh gini. Kamaron tuh belajar kata penyembahan. Kata penyembahan tuh gini. Ternyata artinya satu. Kalau kita mau rangkum kata penyembahan tuh gini. Setuju dengan Tuhan. Jadi penyembahan itu artinya apa? Setuju dengan Tuhan. Di G. Penyembahan itu artinya apa? Setuju dengan Tuhan. Waktu kamu bilang gini. How great is our God. Berarti kita sedang setuju. Tuhan itu apa? Besar. Sebab kau besar. Berarti kita sedang setuju bahwa Allah itu besar. Engkau Tuhan penyembuhku. Kita setuju bahwa Tuhan kita penyembuh. Kau memulihkan keadaanku. Berarti kita setuju bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Itu arti kata penyembahan. Jadi waktu Abraham bilang, yes, aku mau persembahkan Ishak. Berarti dia setuju sama perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu bertolak belakang dengan kemauan kita. Maunya Abraham, anaknya, dia hidup dengan Ishak sampai masa tua. Dia bisa lihat cucu, dia bisa lihat cicitnya. Tapi ternyata Tuhan bilang gini, Bram, kamu harus persembahkan dia. Tapi dia tetap bilang gini, yes. Berani kita lawan komandan kita? Gak berani. Push up, push up. Di gereja, berani kita lawan WL, sekalipun Jokowi ada di sini. Saya bilang, mari kita bangkit berdiri. Jokowi juga harus bangkit berdiri. Duduk, dia juga pasti duduk. Abraham tuh bukan cuma korban kayak begitu-gitu, berdiri, duduk, enggak. Abraham itu persembahkan anaknya.
Tapi yang luar biasa, 3 hal gini. Waktu dia taat, waktu dia berkorban, waktu dia percaya, ternyata gini. Ketaatan, pengorbanan, dan kepercayaannya dia beriringan dengan berkat Tuhan. Saudara tahu gini, waktu Abraham naik dari gunung, di saat bersamaan ada domba korban ganti Ishak berjalan di gunung yang sebelah. Pertanyaannya, Abraham lihat gak? Abraham lihat gak? Domba ganti, gak lihat dia. Jadi saya mau kasih tahu gini, kalau kita taat sama Tuhan, kita korban, tapi juga gini, berkat Tuhan. Bahasanya kita sekarang, anak muda sekarang gini, lu dari mana? OTW ya, on the way. Jadi waktu kita taat, waktu kita berkorban, waktu kita percaya, berkat Tuhan apa? Berkat Tuhan apa? On the way. Berkat Tuhan juga ikut naik bersama-sama. Abraham tidak tahu, Abraham tidak ngerti. Tapi waktu sampai di atas, Abraham mau angkat apa? Pisau mau diangkat, mau sembeli anaknya, mau korbankan. Ini bukan main-main. Waktu dia korban anaknya, dia mau tusuk anaknya, dia mau korban, dia mau sembeli. Tiba-tiba ada suara bilang gini, Bram, cukup. Aku udah tahu kamu cinta sama aku. Aku udah tahu kamu sayang sama aku. Aku udah tahu kamu lebih cinta aku daripada anakku, daripada anakmu. Kamu lihat sebelah. Kamu jangan korbankan Ishak. Aku sudah siapkan korban pengganti Ishak. Keren. Jadi penyembahan Abraham tuh menyembah tuh gini. Dia tidak lihat pertolongan Tuhan. Mungkin kita tidak lihat pertolongan Tuhan hari ini terjadi dalam hidup kita. Tapi saya mau bilang gini. Taat saja. Lakukan bagianmu berkorban. Baru yang berikutnya apa? Percaya saja. Maka Tuhan akan nyatakan kepadamu mujizat dan pertolonganmu. Ada Pak Jemri yang juga mau sampaikan pesan buat kita. Dan saya percaya bahwa pesan ini akan sungguh memberkati kita. Yuk buka hatimu lebih lagi. Nanti Pak Jemri akan sampaikan firman Tuhan. Silakan Pak Jemri. Ya, terima kasih Bro Marlon. Bro Marlon, coba sini dulu. Saya pernah, sebelum kita ke sini ya, sebelum ada rencana ke sini, saya lihat Bro Marlon tampil di Instagram, bicara tentang Abraham. Saya pernah bilang ke Bro, di saat yang sama, saya sedang khotbah tentang Abraham. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, kalau klik nama saya bicara tentang iman yang menyelamatkan. Saya mau lanjutkan poinnya Bro. Keren sekali, Tuhan bicara, dahsyat. Dan saya pikir ini, silakan Bro. Tadi saya pengen jawab, Bro Marlon bilang, kenapa bujangnya tidak ikut ke Gunung Horeb, ke atas? Saya pengen jawab bahwa Abraham tahu, iman itu, worship itu personal. Hanya dia dengan bapaknya. Cuma dia sama bapak. Abraham tidak taruh imannya kepada anaknya. Kenapa? Abraham berikan Ishak, tapi Tuhan kasih pasir di laut dan bintang di langit. Keturunannya terlalu banyak. Kita tidak boleh taruh iman kita kepada apapun yang berharga, mahal apapun. Worship, jangan taruh alasan aku menyembah Tuhan untuk dan karena itu. Oh tidak, Abraham dan bapaknya. Lot minta lembah Yordan, Abraham kasih atau tidak? Ya bro ya, Lot minta lembah Yordan, Abraham kasih atau tidak? Lot minta lembah Yordan, Abraham ambil. Tapi Tuhan berikan kepada dia negeri yang penuh dengan susu dan madu. Apa yang paling mahal, paling berharga? Abraham tidak membangun worshipnya berdasarkan hal-hal lahiriah, kepemilikan, yang bisa dilihat dengan mata, yang termakan oleh hukum kemerosotan, yang habis dan lenyap. Abraham tidak menaruh iman dan percaya ikut Yesus karena punya mobil, punya rumah, punya pekerjaan, karena untuk itu semua tidak. Abraham tidak taruh di situ. Jangankan Abraham minta, Tuhan minta, Lot minta lembah Yordan yang subur. Tuhan minta apa lagi? Istrinya diambil. Abraham pertahankan tidak? Oleh Raja Mesir. Ambil saja. Karena Abraham tidak pernah menaruh imannya dan percaya kepada Tuhan karena alasan itu.
Dan kalau itu harus terjadi, biarkan terjadi dalam tangan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Orang itu tidak diapa-apain istrinya gitu. Ya, minta tolong di Ibrani 11 ayat 8, 9, dan 10. Ibrani 11 ayat 8, 9, dan 10. Bisa ditampilkan sambil saya bacakan. Ibrani 11 ayat 8, 9, dan 10. Karena Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini tentang ketaatan. Tapi perhatikan ayat ke-9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah suatu negeri, suatu tanah asing. Suatu tanah asing. Abraham disuruh ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Yang penuh dengan berkat yang melimpah-limpah. Kalau ada susu pasti ada apa? Kalau ada susu ada apa? Ya, pasti ada sapi. Kalau ada sapi ada apa? Ya ada rumput. Kalau ada rumput ada apa? Ada hujan, curah hujan yang bagus. Ada susu, ada madu, pasti ada lebah. Ada lebah pasti ada bunga yang indah begitu. Kita kalau ke Israel, kemarin kita terbang dari Abu Dhabi itu kita lihat ke bawah itu gersang semua kan. Kita bisa tiba-tiba muncul di Yordan yang tiba-tiba menghijau dan subur. Tuhan kasih dia negeri itu, tapi apa yang Abraham bilang belum bisa ditampilin di ini ya. Slide. Lalu kemudian Abraham bilang begini. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan. Allah menjanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing. Tuhan sudah kasih dia berkat, tapi bagi dia itu bukan milik yang sah yang harus dia miliki, dia genggam erat-erat. Makanya dia bilang itu negeri yang asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang dibangun, kota yang punya dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena bagi Abraham, dia percaya kepada Allah bukan untuk susu dan madu, bukan sekedar anak, istri, bukan sekedar berkat. Tapi dia percaya kepada Allah karena dia tahu Allah akan membawa dia pada satu tujuan. Ya, kota yang dibangun oleh Allah sendiri, dia akan masuk ke situ. Disinilah saya mau bilang bahwa worship, esensi Kristen adalah worship. Esensi dari worship adalah personal kita dengan Bapa. Dan personal dengan Bapa di surga itu tidak terkontaminasi dengan apapun. Tidak terkontaminasi dengan berkat apapun yang kita punya. Makanya kalau kita menyembah kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Allah menepati seluruh janjinya kepada Abraham. Janji apa yang Allah tidak tepati? Seperti pasir di langit dan bintang di laut. Benar gak? Pasir di laut dan bintang di langit. Allah menepati itu. Padahal anak satu itu Allah ambil, tapi Allah berikan. Allah juga membela Abraham dari musuh-musuhnya. Coba kita perhatikan keturunan Abraham. Saya berikan bukti-bukti. Saya mengajar tentang sejarah Israel. Kami coba cari bukti janji Allah yang Allah tepati kepada Abraham. Semua sudah. Mungkin ada satu, yaitu tanah sisa sedikit. Dan kalaupun itu sudah, mungkin saja dia akan datang segera. Seluruh musuh-musuh yang mengganggu mereka hilang semua. Tidak ada seperti orang Amalek, orang Gergazi, orang Enak, orang Yebus. Cerita-cerita tentang suku-suku ini kan hilang semua. Tidak ada satu orang pun suku yang bertahan melawan janji Allah kepada Abraham. Begitu juga ada kerajaan besar yang masuk dan menguasai mereka seperti Yunani, Media, Persia, seperti Mesir. Lalu kemudian kerajaan Romawi yang masuk menguasai mereka. Hari ini negara-negara itu ceritanya cuma puing-puing. Dan tidak satu pun yang bertahan melawan mereka. Dan saya percaya sekali di Kejadian 12 Tuhan bilang diberkatilah orang berkati engkau. Dan terkutuklah orang mengutuk engkau. Saya bisa saksikan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat ya, saya gak tahu ini rekam ya. Tapi negara-negara yang melepaskan kutuk kepada bangsa ini. Saya lihat, wah hancur ya. Ya hancur, ya Bapak Ibu bisa lihat. Saya bilang, wow semua hancur ya. Kenapa? Karena Allah konsisten kepada janjinya. Karena dia bukan manusia. Allah tidak pernah berdusta kepada janjinya karena dia bukan manusia. Kalau Allah berjanji dia akan menyelamatkan engkau. Dia akan menolong engkau. Dia memberkati engkau. Maka Allah konsisten pada janjinya. Maka jangan pernah meragukan janji Allah. Dan jangan menaruh iman kepada Allah
hanya karena hal-hal yang murah. Jangan, karena bagi saya darah yang mahal dia kasih, masakan dia cuma tolong kita untuk kasih uang, makanan, minuman, pakaian dia tidak kasih. Kalau harkat martabat yang mahal dia kasih, masakan dia tidak akan tolong kita untuk suami kita, anak kita, masalah pergumulan kita. Ini kepala yang mahal dia kasih, masakan cuma sampo, cuma pengen rebonding rambut, dia tidak kasih uang untuk kita rebonding. Atau kaki yang mahal dia kasih, masakan cuma sepatu yang murah dia tidak kasih. Lalu kenapa kita harus taruh iman kita pada hal-hal lahiriah? Kita harus taruh iman kita pada hal-hal yang tidak terlalu penting dan tidak bersifat esensi gitu. Maka iman kepada Allah adalah iman yang tulus. Worship itu tulus tanpa terkontaminasi dengan apapun di dunia ini. Beriman atau menyembah Allah itu tidak boleh terkontaminasi dengan apapun di dunia ini. Saya mau bersaksi. Sebelum pandemi tahun 2018, Tuhan suruh saya khotbah tentang esensi kekristenan. Ya, saya khotbah di saat siapa yang tahu tentang pandemi dan COVID, siapa yang tahu. Tapi saya khotbah itu terus dan setiap tempat yang baru pasti saya khotbah tentang esensi kekristenan. Setelah COVID baru saya mengerti. Waktu COVID mulai 2020 awal, saya langsung bawa keluarga datang ke Soe. Kami 8 bulan di Soe. Baru saya ngerti. Tuhan bicara kepada saya jelas. Bahwa akhir zaman sebelum dia datang kembali, dia akan cari orang per orang. Dia akan temui personal, orang per orang yang tidak boleh terkontaminasi dengan apapun. Baru saya ngerti bahwa gereja bukan organisasi tapi organisme. Tuhan mau cari saya. Tuhan mau cari saya. Kenapa Tuhan mau cari saya? Ya, kita beribadah dengan gedung yang megah ini kan sempat kosong ya Pak Pendeta ya. Sempat lockdown, gedungnya kosong kan. Budget kita, keuangan gereja sempat hancur kan. Program-program sempat di-stopkan kan. Pembicara yang hebat berdiri di depan juga stop bicara. Dan apapun itu stop. Saya ingat saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah karena bertemu dengan orang yang kena COVID. Saya sampai ke rumah, lalu saya suruh istri untuk siapkan kamar dan cuma saya sendiri. Ketika lockdown dan ketika distancing, lalu kemudian kita duduk berkumpul pun dipisahkan satu persatu. Jadi harus satu orang saja. Di dalam kamar itu baru saya mengerti bahwa Tuhan mau datang dan dia cari cuma saya. Tidak ada hubungan dengan anak kita, tidak hubungan dengan istri, tidak hubungan dengan apa yang kita punya. Dia cari cuma saya gitu. Maka di situ saya mengerti bahwa sebelum Yesus datang kedua kali, dia akan bawa kita sampai pada level iman tertinggi yang disebut dengan Abraham adalah bapa segala orang beriman. Di situ Abraham punya prinsip layak disebut sebagai orang beriman karena hanya dia dan bapa dan tidak ada alasan apapun yang buat dia. Oke, saya lanjutkan. Di dalam kisah Yesus datang ke dunia di Taman Getsemani. Yesus mau bilang, kalau mau jadi orang Kristen, kita harus ikut dia. Persis seperti yang dia alami. Ketika dia ada di Taman Getsemani, di situ semua orang berakhir di situ. Ya semua orang berakhir di situ dan hanya dia dengan Bapaknya. Yesus mau bilang bahwa nanti akhir zaman kalau dia datang, dia mau supaya anak-anak yang kecil ini, anak-anak remaja, pemuda dan orang tua semua tidak ada lagi hubungan satu sama lain kecuali Tuhan mau angkat siapapun yang dia mau. Maka Tuhan mau kita dengan Bapa dan hal-hal yang duniawi tidak boleh. Kenapa? Karena di Taman Getsemani, di situ dia hanya berkata bahwa jadilah kehendakmu. Kita harus Kristen, kita harus sampai tingkat itu. Jadilah kehendakmu. Yang kedua, di Taman Getsemani dibutuhkan kesetiaan. Murid-muridnya datang lalu mereka tertidur. Tidak sanggup engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Butuh kesetiaan di sana. Di Taman Getsemani yang dibutuhkan apa? Ambil 30 keping perakmu dan pergi. Karena di Taman Getsemani tidak bicara tentang uangmu. Di Taman Getsemani tidak bicara tentang ikut Tuhan karena ini dan itu. Di Taman Getsemani tidak ada mujizat. Di Taman Getsemani tidak ada apapun yang dicari oleh manusia dunia ini. Kecuali Yesus dan Papanya dalam ketulusan. Dan dia berkata, jadilah kehendakmu. Di Taman Getsemani Yesus bilang, sarungkan pedangmu dan pergi. Tidak ada balas dendam, tidak ada amarah. Jadi kalau kita masih balas, kita masih dendam, kita masih marah, kita masih pakai ego dan kekuatan kita. Seperti Petrus mau tunjukkan kehebatannya. Maka di situ Tuhan Yesus bilang, sarungkan pedangmu dan pergi. Jadi Taman Getsemani hanya Yesus. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Adam pernah mengecewakan dia di Taman Getsemani. Dan Adam mengecewakan dia di Taman Getsemani membuat Adam kehilangan pertama. Adam dikeluarkan dari
Taman Firdaus. Kedua, hubungan dengan Allah putus. Ketiga, Adam bisa mengalami kematian jasmani. Keempat, Adam bisa mengalami kematian rohani, binasa. Empat akibat hebat ini dialami oleh kejadian di Taman Eden. Dan Yesus waktu datang di Taman Getsemani, titik itulah dia melewati jalan salib dan dia bilang begini. Dia bilang ke salah satu penjahat di sampingnya, dia bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Dia pernah marah dan dilemparkan keluar. Tapi ketika dia datang, dia panggil kembali, kau bersama-sama aku di Taman Firdaus. Ketika kematian itu dialami oleh Adam, keterpisahan dialami oleh Adam, Yesus datang, Yesus disalib, dia bilang begini, Eloi, Eloi lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia selesaikan keterpisahan itu. Dia mengalami keterpisahan sesaat untuk menyelesaikan keterpisahan akibat ketidaktaatan itu. Lalu kemudian dia teriak, satu teriakan lagi, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia mati. Ketika dia mati, dia memberikan harapan kepada kita bahwa kamu sakit, kamu sedang dalam pergumulan, apapun persoalanmu, kamu bisa berdoa. Dia pasti tolong kamu. Karena salib itu bicara tentang kehidupan. Salib itu bicara tentang dia memulihkan kembali hubungan. Dan salib itu bicara tentang dia panggil kembali kamu menjadi bagiannya untuk hidup secara romantis. Lalu kemudian ketika 3 hari 3 malam dia ada di mana? Kebinasaan Taman Eden dia tebus dengan dia turun ke dunia orang mati. Mendeklarasikan bahwa hai maut di mana sengatmu? Hai maut di mana kekuatanmu? Berarti bahwa siapapun di ruangan ini, Anda yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membuka hati dan menerima dia sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saya pastikan sesuai dengan firman Tuhan bahwa Anda diselamatkan. Kalau keselamatan yang mahal dia kasih, pasakan dia tidak tolong kita kalau cuma sekedar kita butuh hal-hal yang murah. Itu sebabnya sampai hari ini saya tidak pernah menaruh iman saya pada hal-hal yang murah. Saya tidak mau datang ke gereja lalu kemudian gembala tiba-tiba tidak salam saya, lalu saya tersinggung, lalu saya pergi. Karena bagi saya yang lebih mahal Tuhan sudah kasih. Lalu kemudian karena saya tidak punya uang, lalu kemudian saya tidak punya ini dan itu, lalu kemudian saya kecewa dengan Tuhan, lalu saya mulai mundur dari Tuhan. Itu kan terlalu murah, karena yang keselamatan yang paling mahal dia sudah kasih. Kenapa harus menaruh iman kita pada hal yang simpel, sederhana, yang lahiriah, yang semua akan termakan habis oleh hukum kemerosotan. Ini gedung yang megah juga akan habis satu hari nanti. Mobil yang mewah, yang mahal pun satu hari juga akan jadi mobil tua. Lah, apapun kita punya jabatan pun akan kita turun. Ya, kalian lihat saya ini ganteng begini, lama-lama jadi keriput, jadi tua, jadi ompong, rambut saya jadi putih dan habis, lenyap semua. Paulus bilang kami tidak melihat apa yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena Paulus orang-orang yang sudah ketemu langsung dengan Yesus, mereka punya cara pandang sorgawi. Mereka yang sudah bertemu langsung dengan Yesus, iman mereka sudah punya cara pandang sorgawi, tidak terkontaminasi dengan hal lahiriah lagi. Saya pikir ini ini saya sharing pada Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua bahwa datang kepada Tuhan hanya aku punya hati yang tulus dan ini aku Tuhan. Apapun dendam dan masalah-masalah, persoalan-persoalan aku mau buang, aku mau simpan semua karena aku memberikan korban persembahan kepada Bapa. Kalaupun Abraham dia mau berikan korban, dia menyampaikan berikan korban Ishak, tapi dia masih hidup dengan konflik pertikaian, maka korban itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Maka ketika kita berikan korban persembahan kepada Allah, maka biarkan hati kita siap. Kenapa? Hari ini Tuhan Yesus berdiri di depan pintu hati kita, dia mengetok pintu hati kita. Dia ketok. Di Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok pintu. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, tapi dia mengetok pintu hati kita. Ketika kita bukakan pintu, maka dia akan masuk mendapatkan kita makan bersama-sama. Tapi waktu dia masuk ke dalam ruang hati kita, lalu dia lihat ada kotoran, ada sampah, dia akan keluar dan menunggu. Sampai kapan hati kita siap dan dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Kalau dia sudah makan bersama dengan kita, maka apapun persoalan, apapun masalah, pasti dia akan tolong. Pasti dia akan tolong. Masakan duduk makan semeja dengan Yesus hanya punya nasi, tidak punya sayur. Pasti dia akan suruh beli lauk sebanyak-banyaknya. Ada yang sakit, pasti dia akan sembuhkan. Apapun persoalannya, semua akan selesai di meja makan. Makan bersama. Itu sebabnya intisari iman Kristen selesainya di meja makan. Oke, Bro Marlon, saya pikir pesan Tuhan cukup sampai di sini. Kita bisa lebih lagi dalam hadirat Tuhan untuk mengimani firman Tuhan.